Habib punya istri 3. Istri pertama orang Dompu, anak 6. Istri kedua orang Surabaya, anak 6. Keduanya Syarifah. Saya istri ketiga, anak saya 7. Dan cucu saya jalan 14 orang. I still look good, right? Nobody knows that he is my son. Jadi Habib Hasan itu awet tua, saya awet muda. Itu aja. Sebenarnya kebaikan untuk menjaga, untuk menjaga hak dan kewajiban laki-laki dan wanita, semua manusia. Jadi Islam itu agama universal, memang agama yang diturunkan untuk manusia. Segala aturannya udah ada, dari mulai manusia itu lahir sampai manusia itu mati, dari manusia itu bangun tidur sampai dia tidur lagi. Aturannya semua ada. Itu Islam. Coba kalau di Bible, ada nggak aturan? Apa coba? Gimana hukuman pemerkosa di Perjanjian Baru? Ada nggak? Nggak ada. Yang ada hukum apa di Perjanjian Baru? Rajam. Kasihilah musuhmu. Bisa nggak diterapkan di pengadilan? bisa ada yang mau. Kalau dikasihilah musuhmu masuk pengadilan, nggak ada orang di penjara. Gitu kan? Itulah makanya, ya saya nggak tahu ya, sebuah universitas ternama di Amerika, Universitas Harvard, mencantumkan ayat Quran di salah satu pintu masuknya. Apa yang dicantumkan? Mau pada pelaku, kayak semuanya harus berbuat adil. Sampai dicantumin di Universitas Harvard, ada fotonya. Gampang di googling. Nih. Ukuran surat An-Nisa 135. Berarti kan universitas itu sangat menghargai ayat itu. Yang memang benar-benar berhubungan dengan hukum gitu. Kok nggak ada ayat kalau ditampar pipi kanan kasih pipi kiri gitu. Aku nonton Lily J, dia nanya ke AI kalau Al-Quran itu tidak bisa dibikin versi-versi karena Al-Quran itu kan dari Allah ya. Maksudnya versi-versi gimana nih? Aku juga masih agak nggak mudeng, cuman dia nanya kayak bisa nggak lu bikin versi beda dari surat ini? Oke. Terus AI bilang nggak bisa. Nggak bisa. Tapi bisa nggak lu bikin versi beda dari Alkitab? Bisa. Dia bilang, oh bisa, aku ganti aja jadi Lily J 1 ayat 1 gitu, dia bilang gitu. Benar. Aku sempat ngerenung sih kayak maksudnya apa ya? Oh, paham sih, kayak dia nggak bisa ngerubah gitu ya kok ya. Sekarang gini, pertanyaan nih. Ini kan namanya Bible dalam bentuk hard copy. Kalau yang bentuk soft copy yang ada di handphone atau yang di komputer, ya kan? Kalau semua hard copy dan soft copy di seluruh dunia dimusnahkan, bakal ada lagi nggak Bible? Enggak. Enggak, kenapa? Nggak ada yang inget ya? Nggak ada yang hafal. Ya sempet, ya di Adi bahas sih. Terus katanya kalau Al-Quran itu bisa dihafal. Quran, mushaf Quran, dalam bentuk kitab buku seperti ini, mushaf, itu kan hard copy. Soft copy-nya ada di handphone, ada di komputer. Di seluruh dunia, dimusnahkan. Bakal ada lagi nggak? Nggak, sampai 3 hari udah jadi. Karena jutaan orang menghafal Quran. Kalau ini hafal? Enggak, saya nggak hafal. Saya masuk Islamnya udah umur berapa? Yang paling bagus menghafal Quran tuh dari anak-anak. Bisa, nggak semua orang. Bukan karena sering baca, bukan. Sekarang gini enggak, intinya. Kita sholat aja itu pasti membaca Al-Quran. Lama-lama hafal. Seperti itu contoh simpelnya. Iya. Mendengar ayat. Cuma itu
Ini kalau di Kristen kayak sepotong-sepotong doang gitu ya. Aku tadinya masih ini, cuma waktu itu di rumah dia lagi ngobrol sama siapa ya? Tahu-tahu lagi ngobrol sama tetangga atau apa, terus dia bilang, iya ibu saya udah umur 90 apa 100, Hmm. nggak bisa baca tulis tah. Hmm. Tapi dia inget Al-Quran. Iya. Aku kayak, Sama bener dengan ya? Nabi Bener. Muhammad, kan Nabi Bener. Muhammad. Bahkan anak 5-6 tahun bisa hafal Quran cover to cover. Bahkan anak autis pun bisa hafal Quran cover to cover. Apa karena Al-Quran dibaca berulang-ulang, kalau Alkitab enggak Bukan. gitu kok. Bukan, karena Quran itu murni firman Allah. Kalau ini kan karangan manusia. Nanti kalau mau bukti, saya bisa bawa satu tempat. Kita kan punya rumah Quran. Sudah ada 5 orang yang hafiz Quran, santri kita. Bisa saya temukan, siapa? Intan bisa baca Quran dari ayat mana saja. Nanti dia bisa terusin. Gitu. Dia hafal, ada yang jiadah, ada yang mutkin gitu. Kalau jiadah dia udah hafal tapi belum bisa random. Tapi kalau mutkin dia hafal semua dan dia mutkin. Apa dia random. Dia bisa meneruskan dari ayat mana saja. Gitu. Nah, itu bedanya Quran dan Bible. Quran diturunkan Allah SWT dan dijanjikan untuk dijaga oleh siapa? Oleh Allah SWT. Pakai apa? Pakai soft copy-nya manusia, otak manusia. Dijanjikan dijaga sampai kapan? Sampai kiamat. Kiamat sama kayak Bible ya. Kalau akhir zaman juga katanya Alkitab bisa hilang kan isinya. Maksudnya Adi juga bilang kalau akhir zaman Bible Al-Quran juga hilang ya. Tapi hafalan nggak akan hilang. Ya. Karena dijaga dengan soft copy. Dijaga dengan software manusia gitu. Nggak wajib hafal Quran. Tapi kalau orang sampai hafiz Quran, itu dia sudah dianggap sebagai keluarganya Allah. Nah, siapa orang yang nggak pengen gitu. Ya memang khusus. Udah dipilih lah istilahnya. Ya. Jadi kalau ada anak kecil, hafal Quran, apalagi mungkin seorang syekh nih, atau ustadz, atau mufti, ngelihat anak kecil hafal Quran, syekh ini akan pegang tangan anak itu, dicium. Terus sampai begitu. Jadi artinya apa? Ya sama aja kayak kita cium keluarganya Allah tuh. Gitu. Hafal Quran. Berarti si ibu itu pilihan juga ya. Tapi dia karena sering baca jadi Alisa masih Ini sudah pulang dari tadi. Pulang dari kami lah. Gitu. Ada lagi? Bertanya? Udah aja. Cukup? Aku pengen nanti hubungin Cik Christine ya. Cik Christine. Karena masih ada kayak kok bisa gitu. Tadi kan sudah jawab. Bahasa roh itu hanya inovasi. Inovasi dari sekte tertentu, udah itu aja. Kan buktinya banyak sekte lain kan tidak. Bahasa roh. Anehnya di situ. Itu. Kalau memang Roh Kudus itu ada dan Roh Kudus itu satu, harusnya semua sekte Kristen bisa bahasa roh. Harusnya. Bagaimana kita bisa bilang Roh Kudus itu ada dan cuma satu? Bible-nya aja beda-beda. Kitabnya. Simpelnya seperti Alirannya juga beda-beda. Simpelnya gitu. Gak usah cek Kristen, saya juga bisa jawab. Kristen duduk di sini saya tanya, lu dulu belajar gak Kristen? Oh enggak, ikut-ikutan aja. ngaku seperti itu ya. Supaya dianggap religius atau dekat dengan Tuhan, ya udah, kan ada aja orang caranya gitu lah. Oh dia itu bahasa roh itu. Setiap orang Kristen yang aliran GBI saya tanya, lu dulu belajar bahasa roh gak? Bahkan ada yang bilang gak bisa, dipaksa pun gak bisa. Orang Kristen akan bilang, karena gak dijamah Roh Kudus. Ya kenapa semua sekte gak semuanya bahasa roh? Kenapa cuman karismatik doang? Itu loh maksudnya. Khusus Pak. Iya. Itu doang kelompok. Itu inovasi.
pemikiran dari sekte tertentu. Jadi beda sekte itu beda, apa yang dikedepankan beda. Nanti dari Calvinis mengedepankan atau percaya tentang predestinasi misalnya. Nanti apalagi yang ini tentang Roh Kudus. Sama halnya kayak satunya pakai persatuan, satunya enggak gitu kan. Hmm. Ini sesuatu. Jadi kalau Islam itu adalah agama berdalil, dalil itu ayat, hadis segala macam. Kalau Kristen agama berdalih gitu. Berdalih. Kenceng amat berdalih. Lu ya, berdalil dan berdalih kan beda gitu. Berdalihnya ini. Berdalih. Lu ya ngaku kan, setuju kan? Nah, Iya. setiap apa yang beda dengan kitabnya, ya mereka berdalih. Oh itu fashion zaman dulu buat tempat panas, sekarang nggak perlu. Itu kan namanya dalih. Gitu. Les. Kasarnya. Oh itu kan karena hukum Taurat sudah dibatalkan macem. Tapi Paulus kan nggak sebut babi. Ya babi kan juga makanan. Ya buat lu, buat Yahudi kan bukan makanan gitu. Kira-kira. Ada aja dalihnya gitu. Predestinasi apa kok? Sorry. Takdir. Takdir. Di Islam kita juga mengenal takdir. Salah satu dari rukun iman malah. Ya, jadi rukun iman itu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada nabi-nabinya, beriman kepada hari akhir, kiamat, dan terakhir beriman kepada qada dan qadar. Intan, sebelum lahir jadi manusia, bisa nggak milih lahir jadi keturunan orang Cina? Kenapa? Ada takdir. Nah itu takdir mutlak, gitu disebut dalam Islam. Yang bisa Umurnya udah ditentuin, rezekinya udah ditentuin, jodohnya udah ditentuin. Belum tentu dia loh. Ya. Udah ditentuin. Jangan gitu dong. Itu namanya takdir mutlak, kita nggak bisa robah. Tapi ada takdir juga yang diusahakan. Mau sukses, ya kerja keras. Mau pinter, ya belajar. Gitu. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala, malaikatnya, kitabnya, nabinya, termasuk Yesus. Di dalamnya juga ada Yesus yang harus kita imani. Tidak sempurna iman seorang Islam kalau tidak beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan semua nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Baru hari akhir dan qada dan qadar. Ini kan sangat-sangat make sense gitu. Dan semua manusia yang lahir, sebenarnya dia sudah bersahadat sebelum jadi manusia. Roh kita dan jiwa kita sudah bersahadat di depan Allah Subhanahu Wa Taala, pencipta kita. Kita dulu udah pernah ditanya, siapa Robmu? Gitu. Siapa penguasamu? Siapa Tuhanmu? Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ketika kita lahir, orang beda-beda. Ada yang lahir di keluarga Islam, ada yang lahir di keluarga Kristen, ada yang lahir di keluarga Hindu, Buddha, dan sebagainya. Ketika dia lahir di keluarga Islam, dia tumbuh besar menjadi Muslim. Tapi ketika dia lahir di keluarga Kristen, dia menjadi Nasrani kan karena orang tuanya. Betul kan? Kapan sadar jadi Kristen? Oh tiba-tiba aku udah jadi Kristen, karena orang tua gue. Tapi ketika hari ini misalnya, Intan mendengar Islam, menerima konsep Islam, sampai memeluk Islam, sebenarnya Intan tidak pindah agama. Intan kembali kepada fitrah manusia sebagai apa? Muslim. Karena setiap manusia yang lahir, dia sebagai fitrah. Fitrah itu artinya apa? Sifat asal manusia. Sifat asal manusia itu apa? Muslim. Muslim itu artinya apa? Orang yang berserah diri kepada kehendak penciptanya. Bayi lahir bisa apa? Nggak bisa apa-apa kan? Cuma bisa oe-oe. Dia menjadi